Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Ferry Bimatran Pemalang, Jawa Tengah ya. Teman-teman semua, salam satu aspal. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan selalu dimudahkan segala urusannya ya teman-teman ya. Teman-teman semua, di konten kali ini saya ingin menjawab pertanyaan di kolom komentar yang akan saya jawab, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita ya teman-teman ya. Nah ini ya, yang pertanyaan pertama ini ya, mungkin kita punya waktunya paling 2 pertanyaan ya. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan seputar travel ya, atau seputar transportasi yang menyangkut travel, atau yang menyangkut bus atau truk, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Jika pertanyaan teman-teman bagus, akan kami jadikan konten ya teman-teman ya. Oke, kita mulai menjawab pertanyaannya si Carito. Ini si Carito ini dari Banyu Putih. Oh, Banyu Putih berarti masih ikut Batang ya. Iya, masih ikut Batang ini Banyu Putih. Dia menanyakan, Bang, apa kriterianya untuk pengemudi travel itu? Kalau kita mau melamar supaya nanti diterima, katanya seperti itu. Atau untuk melamar di perusahaan transportasi yang lainnya, itu kriterianya seperti apa Bang, katanya. Oke, kita jawab ya. Begini ya Mas Carito, yang namanya kriteria itu tergantung penerapan dari perusahaan masing-masing ya. Masing-masing orang, masing-masing sistem dan cara menerima atau kriteria calon karyawan yang akan diterimanya, seperti itu ya. Jadi kalau menurut kami di Bimatran ini, kita itu simpel-simpel saja sih, tidak terlalu rumit ya. Jadi kalau kita itu mau mengikuti standar yang sesungguhnya ya tidak mungkin juga lah. Sebab yang namanya manusia itu kan bukan seperti terigu bisa kita cetak. Mau kita bikin boneka, mau kita bikin kucing, mau kita bikin apa, bisa kan. Tapi kalau manusia kan tidak bisa. Jadi kenapa tidak bisa? Karena kita sudah membuktikan bertahun-tahun yang namanya manusia itu wataknya tidak akan bisa berubah. Tidak akan bisa ada manusia yang merubah watak manusia itu sendiri, tidak akan bisa ya. Sebab hanya yang maha kuasa saja yang bisa merubah watak seseorang ya. Jadi cermin caranya membawa mobil itu tercermin dari watak seseorang. Tetapi ketika kita merekrut kru yang baru, nah itu kita adakan training, itu semua training itu kan hasilnya baik, hasilnya bagus. Karena memang mereka waktu melamar itu sudah punya pengalaman di tempat lain sebelum ada di travel regular Bimatran ini kan, seperti itu. Jadi waktu di training otomatis lulus. Karena mereka mengikuti instruksi-instruksi para pengemudi-kemudi yang sudah senior yang kita tugaskan untuk melakukan training kepada pengemudi yang baru masuk. Itu bagus semua, mulai dari cara bawa mobilnya, mulai dari tata keramanya dengan interaksinya dengan penumpang ya, dan interaksinya dengan agen-agen, atau caranya menghadapi teman-temannya yang baru, itu lulus semua. Mulai dari cara membawa mobilnya 100% bagus semua. Nah, tetapi seperti ini teman-teman, yang saya sebutkan tadi, yang namanya watak manusia itu tidak bisa dirubah. Waktu training mereka bisa mengikuti instruktur yang kita terapkan, tetapi setelah dia nanti jalan sendiri, itu akan kelihatan watak aslinya. Bagaimana watak seseorang itu akan terlihat setelah dia berangkat sendirian. Nah, nanti kita tahu semua di situ. Yang tadinya kita training itu sesuai standar kita, tetapi setelah
setelah dia bekerja sendiri itu nanti kan tidak anu lagi, tidak seperti waktu di training lagi. Mereka akan mempunyai daya pikir sendiri dan dengan caranya sendiri, yaitu dengan wataknya, menurut watak serta tabiat manusia itu masing-masing ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kekurangan dari pelamar tetap akan kita tutupi apabila itu masih masuk standar yang bisa, yaitu yang bisa memajukan perusahaan atau bisa diajak kerjasama antara pengusaha dan perusahaan, itu diterima. Tidak juga kita harus saklek seperti ini. Misalkan kita istilahnya orang itu mau mencetak kue apa harus jadi mau nyetak kue apem ya harus jadi apem ya, itu tidak bisa. Karena manusia itu punya watak yang berbeda-beda serta tabiat tersebut itu tidak akan berubah. Bila akan berubah itu hanya sesaat saja. Jadi nanti setelah bekerja sendiri, setelah berangkat sendiri, benar-benar akan kelihatan watak yang aslinya. Tetapi standar kita di Bimatran ini, yang penting kita kru itu bisa bekerja sama dengan kita. Istilahnya saling mengisi ya. Dia bisa bekerja dengan kita, bisa menghidupi keluarganya, dia juga bekerja dengan kita. Kita juga memperkerjakan dia, bisa menjalankan usaha kita dan tanpa harus menambah beban istilahnya ya. Istilahnya itu menambah beban karena tingkah laku dan polanya yang tidak sesuai dengan waktu kita training dulu. Karena waktu dia sudah bekerja secara sendirian, secara mandiri, wataknya sudah berubah. Nah, yang seperti itu, kalau perubahan wataknya itu jadi semakin baik, tetapi kalau wataknya itu nanti semakin buruk, lah di situ akan kita seleksi lagi. Yang namanya orang atau manusia, yang namanya manusia itu dipekerjakan, yaitu seperti itu ya. Jadi tidak semua orang bisa merubah watak seseorang, tetapi harus saling memaklumi agar kita bisa saling mengisi, seperti itu ya teman-teman ya. Si Mas Carito ya. Tetapi standar yang kita butuhkan itu ialah bekerja sama. Bekerja sama itu jangan sampai kita nanti sudah diterima, sudah bekerja di situ, bahkan sudah bertahun-tahun. Ini sukanya menistakan, sukanya mengumpat, sukanya menghina pemilik usaha yang tempatnya bekerja, yang membesarkan dia, yang menghidupi keluarganya, tapi sering dicerita-ceritain, sering dijelek-jelekin, sering di macam-macam lah pokoknya. Yang namanya orang itu kalau kerja itu kadang dia nggak sadar ya, nggak sadar kalau dia itu di sini bekerja. Seharusnya orang bekerja itu mengikuti tata tertib atau aturan-aturan yang telah ditentukan tempat dia bekerja itu. Bukannya majikannya dikata-katain dari belakang, dihina-hina, dienyek-enyek, ya kan seperti itu. Itu banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Kadang-kadang yang kita temukan seorang kru itu sholatnya jengkang-jengking, nggak pernah ketinggalannya. 5 waktu penuh terus, ngaji pintar, segala pintar. Tapi mulutnya itu mengumpat, mengata-ngatain, menghina, mengenyek ya kepada pemilik usahanya, kepada majikannya, gampangannya, kepada induk semangnya, itu tetap berjalan. Nah, orang yang seperti itu tidak bisa kita ajak kerjasama. Kalau yang seperti itu, ibaratnya kita ditusuk dari belakang ya. Kita sudah baik, kita sudah memfasilitasi, kepercayaan kita, bayangkan saja, kita mempercayakan atau seorang pengusaha itu mempercayakan kepada karyawannya itu untuk transportasi ya, untuk travel ya, bukan 1 juta, 2 juta, ratusan juta teman-teman. Yang dipercayakan kepada pengemudi itu ratusan juta itu harganya. Tetapi balasannya, kalau orang yang tidak berbudi, kalau orang yang busuk hatinya, itu kita dikata-katain, kita dibilang begini, kita dinyek-nyekinnya. Itu orang yang seperti itu. Kalau di sini mohon maaf, apabila saya dengar
ya, apabila kita mendengar kalau kita dikata-katain dari belakang, diinyek-inyek, dijelek-jelekin, langsung kita out. Tidak perlu kita memelihara hal-hal yang seperti itu ya, karena memang kita menerima mereka itu, menerima pekerja itu, menerima pengemudi-pengemudi itu kan kita untuk bekerja sama, untuk saling menguntungkan, saling memberi, saling menerima, ya kan seperti itu. Kita memberi dia kepercayaan, ya kan? Misalkan, oh kita sistem batangan ya kan? Ini batangan ini satu unit armada apa, gampangannya Innova atau Avanza ya kan? Atau Hiace. Lah itu kan kalau kita kan kita nggak kenal mereka, kita nggak kenal keluarga mereka, dia di mana, istilahnya itu keturunan silsilahnya, tapi kita percayakan kepada mereka dengan nilai ratusan juta seperti itu. Tetapi kita yang memberikan hal seperti itu, memberikan lapangan pekerja, memberikan tempat bekerja kepada mereka yang untuk menghidupi keluarganya, kenapa kok dikata-katain? Nah itu, dinyek-nyek, dibilang pokoknya nggak bisa diucapkan lah. Pada intinya itu istilahnya gimana ya, penistaan mungkin ya, penistaan itu. Padahal itu dilakukan oleh orang-orang yang sembayangnya jengkang-jengking siang malam, sering berdoa, sering ngaji, pinter segalanya tentang agama, tetapi mulutnya itu sangatlah jahat kepada pemilik perusahaan yang tempat dia bekerja, yang bisa menghidupi anak dan istrinya selama bertahun-tahun. Orang seperti itu memang sulit ya untuk dipekerjakan, teman-teman ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Lain waktu dan di lain kesempatan akan saya sambung kembali. Nah, teman-teman, kalau nanti teman-teman ada istilahnya itu pertanyaan ini dan itu seputar transportasi, silakan tulis di kolom komentar. Apabila nanti komentarnya akan kami jadikan konten seperti Mas yang mengirimkan pertanyaan di kolom komentar kami tadi ini. Oke, terima kasih.